warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my great students. How are you today? See you again with me, and in this video we are going to discuss about narrative text. What is narrative text? I do believe that you ever learned about this kind of text before. So I just remind you about one of genre of text, that is narrative text. For more explanations, let's watch this video until the end. Start from the definition of narrative text. Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi, teks naratif ini merupakan cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang atau pembacanya. Tetapi biasanya cerita naratif ini tidak hanya menghibur, akan tetapi ada juga moral value atau nilai moral yang disampaikan kepada pembacanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang type of narrative text ini. Ada beberapa tipe atau jenis dari narrative text ini, diantaranya ada fairy tales atau dongeng, kemudian ada folk tale, ini merupakan cerita rakyat, ada juga fable, ada juga legend atau cerita-cerita legenda. Mari kita lihat yang pertama, yaitu tentang fairy tale. Fairy tale ini merupakan cerita dongeng yang biasanya banyak sekali kita temukan. Contohnya ini ada The Goose with the Golden Egg. Kemudian ada juga cerita tentang Cinderella, ada Snow White. Semua itu merupakan contoh teks naratif dalam bentuk dongeng. Kemudian ada folk tales atau cerita rakyat. Kalian tentunya sudah sering membaca cerita tentang folk tales ini, seperti Sang Kuryang, Maling Kundang, banyak sekali contoh-contoh lainnya. Selanjutnya ada fable atau cerita tentang hewan. Cerita tentang hewan diantaranya di sini ada The Ant and the Dove. Kemudian ada juga The Ant and the Grasshopper. Banyak sekali contoh-contoh lainnya. Misalnya saja cerita tentang kancil yang biasa kalian tonton di TV, itu merupakan fable atau naratif teks dalam bentuk cerita hewan. Ada contoh tentang naratif teks dalam bentuk legend atau legenda. Misalnya saja di sini ada The Legend of Banyuwangi. Ada juga The Legend of Tobalek. Next, kita akan bahas tentang generic structure dari narrative text. Yang pertama adalah orientation. Orientation ini merupakan pembukaan dari sebuah cerita yang berisi pengenalan tokoh, kemudian ada tempat dan juga waktu terjadinya cerita tersebut. Selanjutnya ada complication. Complication ini merupakan munculnya masalah atau konflik dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada resolution, di mana ada solusi dari masalah yang terjadi dalam cerita tersebut. Kemudian ada reorientation. Reorientation ini merupakan simpulan dari sebuah cerita dalam narrative text. Reorientation ini bersifat opsional. Ada cerita yang menyertakan reorientation, ada juga yang tidak menyertakannya. Berikut ini adalah contoh narrative text dari fairy tale yang berjudul Cinderella. Mari kita analisis teks yang berjudul Cinderella ini. Dimulai dari paragraf pertama. Once upon a time, lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Jika kita lihat, paragraf pertama ini terdiri dari once upon a time yang merupakan keterangan waktu, kemudian ada tokoh yang bernama Cinderella. Selanjutnya ada stepmother dan stepsister. Ini merupakan bagian dari orientation dalam cerita ini. Kita lihat paragraf kedua di sini. Her stepmother and stepsister treated her badly. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she did not have beautiful dress. Oh God, I don't have dress. Dari paragraf kedua kita bisa melihat mulai munculnya masalah-masalah yang dialami oleh Cinderella. Dimulai dari ibu tirinya yang jahat,
Kemudian dia ingin pergi ke pesta, namun dia tidak memiliki pakaian yang bagus. Paragraf 2 menceritakan bagaimana masalah-masalah itu mulai terjadi atau konflik itu bermunculan. Kemudian disebut sebagai complication. Ke paragraf ketiga, di sini ada a very good mother helped her, she changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Paragraf ketiga menggambarkan solusi dari masalah-masalah yang terjadi dalam paragraf 2. Dimulai dari ada seorang ibu peri yang membantu Cinderella mengganti pakaiannya menjadi pakaian yang indah. Kemudian Cinderella datang ke pesta dan dia bertemu dengan pangeran yang kemudian jatuh cinta kepadanya. Selanjutnya mereka menikah dan hidup bahagia bersamanya. Ini adalah bagian dari resolution. Dalam teks ini tidak ada dicantumkan reorientation atau kesimpulan dalam ceritanya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang narrative text. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe SMA Negeri 1 Tenggarong.